Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Bunga, masih dalam materi yang sama, yaitu tentang asking for attention, checking for understanding, giving compliment, and also asking for and giving opinion. Sekarang sudah sampai di pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan di pertemuan kedua, ada baiknya kita ingat terlebih dahulu di pertemuan pertama kemarin apa saja sih yang dibahas. Bisa dilihat. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah kalian temui di pertemuan pertama. Ada excuse me, attention please, kemudian do you understand, do you get it, excellent, you look great, what do you think, in my opinion the first dress suits you better. Nah, dari ungkapan-ungkapan tersebut, beberapa diantaranya bisa kalian gunakan untuk checking for understanding, ada juga yang untuk giving opinion, ada yang untuk giving compliment, ada yang untuk showing and asking for attention. Bisa kalian bedakan yang mana? Untuk ungkapan pertama dan kedua, ini digunakan untuk meminta perhatian, asking for attention. Kemudian untuk ungkapan ketiga dan keempat, kalian gunakan untuk checking for understanding. Untuk yang excellent, kemudian ada you look great, dan ya hanya itu saja, itu untuk memuji seseorang, giving compliment or praises. Nah, yang terakhir, what do you think, and in my opinion, sudah jelas sekali ya, ini adalah untuk menanyakan dan meminta pendapat. Nah, hari ini apa yang berbeda? So, in this meeting we will learn how to complete a dialogue and also how to arrange jumbled dialogue. Apa bedanya nih? Dua-duanya ada kata dialogue. Yang pertama dulu, completing a dialogue. Yang dimaksud dengan completing a dialogue adalah nanti kalian akan mendapat soal berupa dialog yang masih lumpang. Masih lumpang maksudnya ada beberapa ruang kosong yang harus diisi dengan ungkapan yang sudah kalian pelajari. Tergantung berdasarkan konteks apa yang dibutuhkan, apakah attention, compliment, understanding, atau opinion. Kalian yang harus cari tahu. Nah, kemudian yang berikutnya ada arranging jumbled dialogue. Di sini maksudnya adalah menyusun dialog yang acak. Jadi ada beberapa kalimat yang susunannya masih acak, belum berurut. Harus kalian susun sehingga menjadi teks percakapan yang runut, yang tersusun rapi. Jawaban dengan pertanyaannya nyambung. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, ke contoh soalnya, supaya kalian tahu yang dibutuhkan dalam konteks seperti A, B, C adalah ungkapan yang seperti apa, kita kenali dulu masing-masing. Dari yang pertama, contoh ungkapan meminta perhatian beserta responnya bisa dilihat. Nih, ada banyak contohnya. Yang pertama ada excuse me, attention please, can I have your attention please? Kemudian ada may I have your attention please? Sorry to trouble you, sorry to bother you. Look what I've got here. Look here. Look. Hey. Nah, kalau kalian masih ingat, di antara ungkapan-ungkapan berikut ada yang sifatnya informal, ada juga yang sifatnya formal atau polite. Yang bersifat informal ada baiknya tidak digunakan pada seseorang yang lebih tua, dihormati, atau berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kalian statusnya. Misalnya kemarin ada percakapan antara guru dan murid. Karena guru adalah seseorang yang dihormati dan seharusnya dihormati oleh muridnya, respected. Jadi kalian tidak bisa pakai ungkapan yang informal. Di sini contohnya ada look dan hey. Ini tidak bisa kalian gunakan untuk guru ya, kepada guru ketika kalian posisinya adalah seorang murid. Tapi ketika kalian murid kemudian berbicara pada murid lainnya, mau pakai kata hey atau look, that's okay, perfectly okay, boleh banget. Kemudian responnya, bagaimana cara membalas seseorang yang meminta perhatian kalian? Kalian bisa bilang di sini ada yes, please, kemudian ada alright, dan sure. For example, may I have your attention please? Sure. Tapi kalau ada yang bilang excuse me, sure, tepatkah jawaban seperti itu? Jawabannya adalah kurang tepat. Karena sure artinya tentu saja. Ketika kalian bilang excuse me, artinya permisi.
berbicara, permisi, kemudian kalian jawabnya tentu saja. Jadi konteksnya tidak terlalu nyambung. Tapi kalau ada dalam bentuk pertanyaan seperti yang can I have your attention please atau may I have your attention please, dijawab tentu saja, ini baru tepat. Jadi tidak asal respon ya. Responnya bisa berbeda tergantung cara orang tersebut meminta perhatian kalian. Nah, sekarang kita lihat pada bagian tabel yang paling kanan, showing attention. Kita lihat ada I see, well, tell me more, really, is she, have you, what happened next. Nah, ini digunakan di tengah percakapan. Jadi ketika seseorang meminta atensi kalian, kemudian kalian berikan perhatian kalian, orang tersebut akan menyampaikan sesuatu pada kalian. Kalau yang disampaikannya panjang lebar, di tengah-tengah, kalian bisa gunakan ekspresi pada kotak showing attention untuk menunjukkan bahwa saya masih mendengarkan loh, saya masih memperhatikan loh. Itu. Kita lanjut ya. Ke slide berikutnya. Di sini ada ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ada do you understand what I'm saying? Kemudian do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Do you follow me? Are you with me? Is it clear? Nah, kalau kalian lihat respon dan cara orang menanyakan apakah sudah paham atau belum dengan penjelasannya ini saling berhubungan. Ketika pada pertanyaannya ada kata understand, untuk meresponnya kalian bisa menggunakan kata understand pula. Contohnya, do you understand what I'm saying? Kalian bisa jawab, I understand what you are saying. Sama-sama ada kata understand dan saying. Kemudian kalau bertanyanya dengan kata do you know what I mean? Kalian bisa jawab, I know what you mean. Sama-sama ada kata mean. Kemudian ada do you know what I'm talking about? Ada kata no dan ada kata talking. Kalian bisa merespon dengan mengucapkan I know what you are talking about. Seperti itu ya, jadi bisa dihubungkan antara pertanyaannya dan jawabannya. Disambungkan dengan cara menggunakan kata yang sama. Keywordnya sama. Itu tadi contoh respon ketika kalian paham. Nah, kalau kalian belum paham, bagaimana cara meresponnya? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah I don't get it. Kalau kalian bilang I don't get it, berarti mungkin orangnya bertanya do you get what I mean? Do you get it? Ada kata get, jadi kalian merespon dengan I don't get it. Kemudian ada I don't follow you. Bisa ditebak orangnya bertanya apa? Ya, kemungkinan besar orangnya bertanya menggunakan kata follow. Do you follow me? I don't follow you. Jadi berkesinambungan, sama-sama ada kata follow. Kemudian yang ketiga, I'm not sure I get your point. Ada kata get disertai your point. Point. Kata kuncinya dua, get dan point. Mungkin orangnya bertanya, do you get my point? Seperti itu, ada kata get dan point. Yang terakhir adalah I'm not sure I know what you mean. Arti kemungkinan orang yang bertanya menggunakan ungkapan do you know what I mean? Ada know dan mean. Do you know what I mean? I'm not sure I know what you mean. Saya tidak yakin saya paham yang kamu maksud. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ada contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memuji. Kemarin sudah saya tekankan bahwa karena tujuannya adalah memuji, berarti kalian harus memperbanyak kosakata yang artinya positif, baik-baik. Karena konteksnya adalah memuji. Memuji harus yang sifatnya baik-baik. Kalau tidak baik namanya mengejek. Sini ada contohnya. Great, how beautiful. That's a nice bracelet. You are clever. Kemudian ada wow, that's marvelous. Terrific. Hati-hati dengan kata terakhir. Terrific. Terrific means something good. Ini artinya bagus. Terrific itu kayak keren banget. Tapi kalau kalian ganti belakangnya terrible menjadi terrible, terrible itu artinya buruk sekali, very very bad. Beda di akhirnya aja, tapi artinya juga jauh banget ya. Jangan pernah menggunakan kata terrible untuk memuji, karena itu bukan pujian. Oke, yang benar untuk memuji adalah terrific,
Terrific. That's terrific. Not terrible. Okay, terrific, terrible. Untuk merespon, tentu saja karena yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik, kalian harus berterima kasih. Bisa dengan thanks. Kemudian kalau yang dipuji misalnya benda yang kalian pakai atau karya kalian, bisa menggunakan ungkapan seperti ini. Thanks, I'm glad you like it. Terima kasih, saya senang sekali karena kamu menyukainya. Misalnya karya, berarti menyukai karya saya. Seperti itu. Untuk yang terakhir ada tentang opinions, for asking and giving opinions. Yang pertama asking dulu, untuk meminta pendapat seseorang. Bisa pakai what do you think about atau what do you think of. Bisa dilihat ya, depannya sama, hanya belakangnya ada yang menggunakan about, ada yang menggunakan of. Boleh dua-duanya. Kemudian bisa juga menggunakan kata opinion. What's your opinion about? Nah, about di sini boleh diganti jadi on. What's your opinion on? Atau yang keempat yang paling bawah bisa how do you feel about. Jadi ada 3 kata kunci. Yang pertama think, yang kedua opinion, yang ketiga feel. Oke, think, opinion, feel. Nah, sekarang bagaimana cara meresponnya? Memberikan pendapat. Pertama kalian bisa pakai kata think lagi, I think. Yang kedua kalian bisa pakai kata opinion, in my opinion. Nah, kalian juga bisa tanpa menggunakan kata think, feel, atau opinion, yaitu dengan bilang I must say, atau to me, bagi saya, menurut saya. Ada from my point of view, dari sudut pandang saya, seperti itu ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tadi yang pertama saya bilang di awal, kita akan mencoba mengerjakan soal dalam bentuk dialog rumpang dan dialog acak. Yang pertama kalian lihat ini adalah dialog rumpang. Bisa kalian lihat ada titik-titik yang harus kalian lengkapi. Saya bacakan dulu dialognya. So Atika say, is everything alright? And then Lisa respond, I can't find the word summary in the dictionary. Apa semuanya baik-baik saja? Saya tidak bisa menemukan kata summary pada kamus. Atika titik-titik-titik. Look, this word starts with S. Open the page with the words starting with S. Coba lihat, kata ini, kata summary ini berawalan huruf S. Jadi bukalah kamusmu pada huruf S. Kemudian Vincent bilang, oke, here. Oke nih, udah di sini. Atika membalas kembali, go down the list of the words, bla bla bla. Vincent jawab, yes. Bla bla bla, yes, thanks. Ada pilihannya. Yang pertama, let me help you. Coba biar saya bantu kamu. Yang kedua ada, can you find it? Bisakah kamu menemukannya? Yang ketiga ada, is it clear? Yang pertama kalian perhatikan, pada pilihan A, B, dan C ada 2 kalimat tanya dan 1 yang bukan kalimat tanya. Kemudian pada pertanyaan yang kalimat tanya adalah nomor 2 dan 3. Dan di sini kita tahu bahwa jawaban A yang bukan pertanyaan sudah pasti otomatis adalah jawaban untuk nomor 1. Karena yang bukan pertanyaan hanya nomor 1. Nah, sekarang kalian tinggal menentukan. Kira-kira untuk nomor 2 jawabannya yang B atau yang C? Nomor 2 diawali dengan kata-kata go down the list of the words. Go down the list of the words. Lihat daftar katanya. Titik-titik-titik, terus dia bisa bilang yes. Apa yang tepat melengkapi? Apakah B? Bisakah kamu menemukannya? Atau yang C? Sudah jelas? Yang mana? Jawabannya adalah yang C, is it clear? Kenapa? Kenapa tidak yang B, Miss Bunga? Kalau yang B, can you find it? Kemudian Vincent jawab yes, berarti masalah sudah selesai. Kata yang dia cari sudah ditemukan. Kalau masalah sudah selesai, harusnya percakapan ini sudah berakhir. Vincent bilang terima kasih, sedangkan ini masih ada lanjutannya. Berarti belum ditemukan, masalah belum terpecahkan. Jadi, kalian pilih jawabannya C. Is it clear? Apa sudah jelas? Bisa jawab iya. Baru deh setelah itu Atika bilang, bisa ditemukan kata yang kamu cari? Can you find it?
otomatis masalahnya terpecahkan, maka bisa harus mengucap terima kasih karena sudah ditolong. Yes, thanks. So that's it. Itu caranya ya. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu arranging a childhood dialogue. Jadi ada beberapa kalimat, seperti yang kalian ada 8 pasang, bukan kalimat ini berarti ya, 8 pasang apa? Dialog dari 2 orang, yaitu Susan dan Karen. Nah di sini sudah disusun. Susan 4 dialog dari Susan semuanya berada di atas, kemudian 4 dialog dari Karen semuanya ada di bawah. Kalian tinggal cocokkan. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya bagaimana? Contoh nomor 7 ada click on video to take a video, click on picture to take a picture. Do you get it? Do you get it? Nah, tadi di awal kita sudah lihat tabel berisi ungkapan. Di mana ada kata do you get it dan responnya. Kalian ingat-ingat, do you get it cara responnya tadi gimana? Bisa dengan bilang apa? I get it. Sudah ketemu I get it ada di mana? Di nomor 4. Nah dari situ kalian tahu bahwa setelah nomor 7 harus nomor 4. Seperti itu caranya. Dan kita lihat lagi. Oh Susan ada bilang look. Di tabel kalian sudah tahu bahwa ungkapan look digunakan untuk asking for attention. Nah, asking for attention ini biasanya ada di awal dialog karena kan baru mau memulai percakapan. Nah sebelum memulai percakapan kita harus pastikan dulu bahwa orang yang mau kita ajak bicara memperhatikan. Karena itu showing attention dan asking for attention adanya di awal percakapan. Nah, kira-kira kalau ada yang bilang look, jawabnya apa? Kita lihat kan, di sini ada yang you are welcome, ada yang it's easy, ada yang what is it. Nomor 7 saya skip karena tadi sudah dibahas. Tinggal you are welcome, it's easy, dan what is it. Mana yang paling tepat untuk menjawab look? Harus ungkapan showing attention berarti ya. Satu-satunya yang showing attention adalah what is it? What is it? Apa sih? Nanti kamu tahu, habis nomor 1 harus nomor 8. Terus tadi habis nomor 7 harus nomor 4. Sekarang tersisa 2, 3, dan 5, 6. Kita lihat. You are welcome, nomor 5. You are welcome. Biasanya diucapkan kapan sih? You are welcome biasanya diucapkan ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita. Artinya kurang lebih sama-sama. Dicari sini. Pada dialog Susan, manakah ada ungkapan berterima kasih? Ketemu di nomor 4. Ada I get it. It's recording. Thank you. Thank you for helping me. Jadi kalian tahu bahwa nomor 4 diikuti oleh nomor 5. Nah, sisanya tinggal kalian ikut sertakan karena sisanya hanya tinggal 2, sudah mudah. Jadi jawabannya adalah 1, 8, 3, 6, 2, 7, 4, 5. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan semuanya di conference kita nanti. Terima kasih semuanya yang sudah pay attention, memperhatikan. Thank you for paying attention, thank you for listening, thank you for focusing on this video. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di next video, di next meeting, and also in the conference. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.